Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Rawati dengan NPM 201110603777 dari kelas D semester 4 program studi pendidikan biologi. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai penjelasan terkait pendidikan lingkungan yang mana mengangkat materi yaitu tentang kesehatan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai ya. Cekidot. Kesehatan lingkungan menurut WHO atau World Health Organization merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada pada manusia dan lingkungan untuk dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Sedangkan menurut HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO itu ada 17, yaitu penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, higienis makanan termasuk higienis susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek casing dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk, serta tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Sasaran kesehatan lingkungan menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yaitu yang pertama, tempat umum, misalkan hotel, pasar atau terminal. Yang kedua, lingkungan pemukiman, yaitu rumah tinggal, asrama atau kos. Yang ketiga, lingkungan kerja, yaitu perkantoran atau kawasan industri. Yang keempat, angkutan umum, yaitu kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Dan yang terakhir, lingkungan lainnya, yaitu misalkan tempat yang bersifat khusus, seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat. Selanjutnya masuk pada masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, dan untuk mengatasinya yaitu dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Yang mana masalah kesehatan di Indonesia ini antara lain air bersih, pembuangan kotoran atau tinja secara sembarangan, kesehatan pemukiman, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, serangga dan binatang pengganggu, serta makanan dan minuman yang sehat dan higienis. Contoh dari kesehatan lingkungan itu sendiri, misalkan kita membuang sampah ke sungai, selokan, atau bahkan ke jalanan. Nah, kita tidak tahu dampak apa yang akan terjadi ketika kita membuang sampah di sungai tersebut. Padahal, ketika kita membuang sampah ke sungai, sungai tersebut lama-kelamaan akan tercemar, berbau busuk, dan berwarna gelap atau bahkan kehitaman. Dan makhluk hidup yang ada di dalamnya juga akan ikut mati. Selanjutnya, ketika kita membuang sampah ke selokan atau ke jalanan, ketika turun hujan, maka air tidak bisa mengalir dengan sempurna. Air tersebut akan tertimbun di selokan yang penuh sampah tersebut, yang mana hal ini dapat mengakibatkan banjir. Nah, tentu itu akan merugikan kita sendiri dan orang lain, bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan lingkungan ini agar tetap sehat. Jangan biarkan lingkungan ini menjadi sakit. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan ini. Salah satu caranya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara sekecil itu, kita sudah termasuk menolong lingkungan kita tercinta ini. Mulailah dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi, bukan? Salam lestari, salam konservasi. Sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.